rumahnya lagi dibakar Lagi ya, dibakar ya. lagi dibakar Iya. dan barang-barangnya dicuri ya. Oh Lagi. my god, pengen ikutan loh Iya, Kak iya, aku. kalau Apakah boleh saya minta waktunya sedikit? Nah, Kak Ade, bagaimana pendapat Kak Ade soal situasi di Indonesia sekarang yang kritis banget atau demo di mana-mana, bahkan ada beberapa korban, DPR dibakar, dan bahkan kehilangan saudara kita yang dilindas oleh aparat. Ade, gimana pendapatnya? Apa bisa dijelaskan dengan bahasa Indonesia atau kebahasaan seperti itu? Boleh dijelaskan? ya, tapi kita berada pada pembahasan memang terjadi beberapa demonstrasi yang hari ini sudah dilakukan oleh teman-teman kita begitu dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur melakukan demonstrasi besar-besaran yang diikuti oleh mahasiswa, yang diikuti oleh ormas, diikuti oleh OKP, apalagi yang saat ini kita turut sangat berduka cita sekali begitu ada saudara kita almarhum Apan Kurniawan yang diakibatkan oleh tindakan aparat harus merenggung nyawa begitu, harusnya menghidupi keluarganya, aparat mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Nah, itu juga menjadi catatan besar bagi kepolisian hari ini. Tapi Nah, lagi-lagi jangan sampai masyarakat itu membuat statement atau mungkin berselisih paham dengan kepolisian yang harusnya tadi DPR yang harusnya kita serang ya, DPR yang harusnya kita pertanyakan bagaimana ucapannya, statementnya atas yang utama itu kenaikan gaji, harusnya itu ya. Oleh karena itu sebenarnya tren kebahasaan hari ini bisa membahas itu. Jadi di bahasa itu ada dua teori yang bisa membahas itu. Yang pertama underage kognitif, yang kedua performatif underage atau ucapan performatif. Tetapi dalam hal ini bahasa ingin membahas yang performatif. Ucapan performatif itu kalau dia di kontastif bukan kognitif, tapi kontastif itu hanya berupa kejadian-kejadian saja. Tapi kalau di performatif ucapan itu bahasa bisa menjelaskan itu loh. Saya coba membahas itu dari 3 penjelasan dan 1 prasyarat. Nah, penjelasan pertama, ucapan performatif itu tidak menunjukkan ternyata benar dan salah, melainkan ucapan performatif itu memiliki konsekuensi perbuatan atas apa yang diucapkan. Nah, itu penjelasan pertama. Bukan persoalan benar dan salah ternyata. Yang kedua, ucapan performatif itu memang seseorang ingin memberitahu, bukan ingin memberitahu bahwa apa yang terjadi begitu. Yang kedua, ternyata ucapan formatif itu seseorang bukan memberitahu kejadian atau peristiwa, tetapi melainkan ternyata ingin membuat sesuatu yang memang sifatnya ada konsekuensinya enggak atau tidak. Nah, yang ketiga, ucapan performatif itu dari beberapa penjelasan yang kedua tadi ternyata bukan persoalan benar dan salah, tapi layak atau tidak layaknya diucapkan oleh seseorang. Nah, begitu. Jadi kalau kita mengambil data yang diucapkan oleh, kita bagi dulu ya, yang diucapkan oleh lembaga legislatif dan yang diucapkan oleh orang-orang kepolisian. Nah, itu apakah layak atau tidak layak? Kalau lembaga legislatif ada beberapa ucapan yang mengatakan masyarakat itu tolol. Tolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kecewa banget kan dibilang begitu. dan mungkin itu yang membuat para mahasiswa dan warga itu murka ya. Betul. Nah, itulah kenapa ada pembakaran saat ini, ada penjarahan. Kan sangat muak. Tapi menurut kakak itu pembakaran itu narsis apa tidak? Ya, pasti. Apalagi Tapi kan kata maksudnya, beberapa masyarakat itu atau mahasiswa itu setimbang dengan rasa sakit dan Betul. suara mereka yang tidak didengar ya tidak Kak. didengar, karena dengan hal itu mungkin iya, bisa boleh. didengar. Nah, mungkin masuk ke tadi, coba kita lihat dikatakan tolol. Nah, itu kalau di dalam apa namanya tadi, ucapan komparatif itu sangat tidak dulu menunjukkan benar dan salah, tapi itu layakkah diucapkan atau tidak layakkah diucapkan oleh Itu sangat seseorang. tidak layak sih, apalagi dia tuh orang
yang berpengaruh di Indonesia ini. Betul, tidak layak diucapkan oleh seseorang yang harusnya itu bukan mengeluarkan seperti itu ucapannya. Ya, dia mengeluarkan statement tanpa memikirkan perasaan warga-warga di Indonesia Betul. ini, sehingga warga-warga itu Kak mungkin dia murka dan kecewa banget Pasti ya. kan ada konsekuensinya atas apa yang dia mau ucapkan. Apalagi pada dari- saat demo ini saya dengar Kak, dia tuh tidak ada di gedungnya. Betul, pas ada dari penjelasan kebahasan tadi, ucapan komparatif itu yang pertama tadi dijelaskan harusnya ada beberapa konsekuensi. Iya kan? Yang kedua, Ya, betul banget. Yang kedua kan menunjukkan bahwa apa yang diperbuat dari ucapan seseorang itu. Yang ketiga tadi layakkah tidak layak. Nah, itu. Nah, saya berarti kalau dengar-dengar nih Kak, pendapat Kakak nih kan sekarang ini situasi Indonesia ini apalagi sekarang nih yang mengatakan tolol itu lagi dicari banget nih sama warga-warga Betul, ya. betul. Nah, dan hari ini beritanya katanya rumahnya lagi dibakar Lagi ya. dibakar ya. Lagi dibakar Iya. dan barang-barangnya dicuri ya. Oh my god. Pengen ikutan loh Iya, Kak iya, aku. kalau menurut kita itu sah-sah aja kali ya, karena kan Kan uang rakyat Kak. uang rakyat juga kan. Nah, itulah maksudnya di kebahasan itu juga menjelaskan itu loh. Ah, Tapi itu saya sangat bangga ya dengan Kan munculnya begitu Kak kan? Salsa dengan Ah, mengajak cuman kan dia ada- debat. Itu sangat keren cuman sih kan kata ada aku. beberapa influencer yang membahas itu juga kan. Nah, Satunya itu Kak Salsa, dia tuh gacor banget Kak, sumpah. Asli. ya, kita lanjut lagi di kebahasan ini. Terus masuk lagi di prasyarat tadi, penjelasan prasyarat di ucapan komparatif. Ah, ternyata di ucapan komparatif itu ada beberapa prasyaratnya loh. Yang pertama itu ucapan komparatif itu tidak sah ketika seseorang itu mengucapkan yang tidak dia pahami dan kompetensi yang tidak dia pahami oleh seseorang itu menyimpang dari perbuatannya. Nah kan begitu. Seperti yang diucapkan oleh beberapa kepolisian terhadap penindasan yang saat ini kan dirasakan oleh saudara kita almarhum Afif Kurniawan, bahwa polisi akan bertanggung jawab akan hal itu. Nah, tapi saya dengar-dengar nih Kak, katanya yang 7 Iya, orang kan? itu katanya peran pengganti ya Kak. Gimana tuh pendapat kita Kak Ade? tunggu informasinya saja lah ya, kalau misalnya ini memang peran pengganti. Soalnya kan, Kak, aku tuh ngikutin banget Kak sampai greget gitu loh Kak. betul ya kan, itu kan kalau di dalam tiga prasyarat tadi dari ucapan komparatif itu kan memang sangat tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, yang tanggung jawab dalam hal apa, apakah pemberhentian ya kan, atau interogasi yang memang harus dilakukan selama beberapa hari ke depan. Kemudian kita ambil data lagi begini yang diucapkan oleh Ketua DPR RI yang terakhir, Puan Maharani bilang DPR memohon maaf atas apa yang telah terjadi. DPR juga akan berbenah di kepengurusan. Tetapi kalau di dalam linguistik di ucapan komparatif itu ternyata sangat berbeda sekali. Iya kan, dari beberapa hari yang lalu sebenarnya harusnya itu sudah diucapkan juga oleh DPR, tapi sampai saat ini akan terjadi lagi. Sampai saat ini terjadi lagi. Begitupun nanti ke depan. Mungkin itu. Jadi ternyata kebahasan bisa menjelaskan itu loh. Kalau misalnya kan ya, izin saya potong dulu ya. Ya. Kan kita best friend. Nah, Minum. enggak, air minumnya enggak ada. Oke, kita lanjut. Cair deh. Enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Kan kita lagi ngobrol santai ya. Ya, oke. Oke. Apa di kebahasan berikutnya? Nah, kita kita pamit dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di vlog selanjutnya di part 2. Bye.